Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih khilafah yang kemarin terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alfadhu dzatis silati. Al-alfadhu dzatus silati. Lafaz-lafaz yang memiliki hubungan dengan kata imamah. Seperti yang kemarin dibahas pertama adalah kata al-khilafatu khilafah. Al-khilafatu istilah khilafah fil lughati dalam bahasa masdaru khalafa yakhlufu khilafatan merupakan masdar dari fi'il khalafa yakhlufu khilafatan. Ai baqiya ba'dahu aw qama maqamahu. Yang maknanya secara sederhana adalah meneruskan atau menggantikan. Wa kullu man dan setiap orang yakhlufu syakhsan akhara yusamma khalifatan. Setiap orang yang menggantikan orang yang lain atau meneruskan orang yang lain maka orang ini disebut khalifah. Lidzalika summiya man yakhlufu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fi ijra'il ahkami syar'iyyati wa ri'asatil muslimin fi umurid dini wa dunya khalifatan. Karena itu orang yang meneruskan atau menggantikan peran Rasulullah dalam melaksanakan hukum-hukum syariat dan memimpin kaum muslimin dalam urusan agama dan dunia disebut khalifah. Wa yusammal mansibu khilafatan wa imamatan. Sedangkan kedudukannya atau lembaganya disebut sebagai khilafah atau imamah. Ini istilah khilafah dan imamah ini istilah yang paling populer dalam fikih khilafah ini. Paling sering disebut imam atau khalifah. Amma fil istilahi syar'i, adapun dalam istilah syarak fahiya turadiful imamata, maka istilah khilafah ini sama dengan istilah imamah. Wa qad arrafaha Ibnu Khaldun biqaulihi, dan Ibnu Khaldun seorang ahli sejarah dan juga sosiolog yang terkenal dengan karyanya Al-Ibar. Al-Ibar ini kitab sejarah, tapi kurang lebih 8 jilid. Tapi yang paling terkenal dari Al-Ibar ini adalah kitab muqaddimahnya yang dikenal dengan nama Muqaddimah Ibnu Khaldun, yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan sosiologis Ibnu Khaldun tentang sejarah. Jadi beliau menjelaskan di situ tentang penyebab satu negara bangkit, penyebab satu negara itu runtuh dan sebagainya. Ibnu Khaldun mendefinisikan khilafah hiya hamlul kafati ala muqtaban nadhari syar'i fi masalihihim al-ukhrawiyyati wad dunyawiyyati raji'ati ilaiha. Thumma fassara hadha ta'rif bi qawlihi. Jadi menurut Ibnu Khaldun, hiya khilafah itu hamlul kafa ala muqtadan nadhar asy-syar'i. Membawa masyarakat umum ala muqtadan nadhar syar'i menuju pemahaman-pemahaman syariat fi masalihihimul ukhrawiyah, dalam masalah-masalah mereka, masalah-masalah masyarakat yang bersifat ukhrawi, bersifat keakhiratan, wa dunyawi, dan bersifat keduniawi. Ar-raji'ati ilaiha, yang merujuk kepada masalah-masalah ukhrawi itu. Jadi intinya menurut Ibnu Khaldun khilafah ini bagaimana kita membawa masyarakat menjadi kepada satu kondisi yang lebih syar'i, yang lebih sesuai dengan syariat, sesuai dengan maslahah atau kebaikan mereka, kebaikan masyarakat ini baik di dunia maupun di akhirat. Tsumma fassara hadha ta'rif biqaulihi, kemudian Ibnu Khaldun menafsirkan definisi ini dengan ucapan beliau, fahiya bil haqiqah khilafatun an sahib syar'i fi hirasatid dini wad dunya. Pada hakikatnya khilafah adalah meneruskan atau menggantikan sahib syar', pemilik syariat, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menjaga agama dan menjaga dunia. Jadi ini intinya sebenarnya khilafah itu meneruskan peran Rasulullah. Jadi profetik. Apa yang diurus? Urusan agama dan dunia. Karena sebenarnya dalam
agama Islam itu tidak ada istilah sekuler. Sekuler dalam arti agama dipisah dengan dunia itu tidak ada. Dan pada prakteknya tidak ada satupun masyarakat yang bisa sekuler penuh. Pada akhirnya dia akan menanamkan satu ideologi atau agama tertentu. Yang kedua, istilah kedua yang terkait dengan istilah imamah adalah al-imaratu, istilah imarah, kepemimpinan. Dari kata imarah ini muncul kata amir, yaitu bermakna pemimpin. Al-imaratu lughatan al-wilayah. Al-imarah, istilah imarah menurut bahasa al-wilayah, kekuasaan. Wal wilayatu imma an takuna 'ammatan fahiyal khilafatu awil imamatul ummah. Kekuasaan ini bisa jadi merupakan kekuasaan umum. Maka dalam hal ini imarah sama dengan khilafah atau imamah ummah. Di imarah ini bisa bermakna dua. Dalam sejarah, kenapa kok kita katakan bahwa istilah pemimpin ini tidak terlalu penting sebenarnya? Karena dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar itu disebut sebagai khalifah. Tapi Sayyidina Umar tidak. Sayyidina Umar menyebut diri beliau Amirul Mukminin, dari kata imarah. Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukmin. Dan sebutan Amirul Mukminin ini malah yang lebih masyhur dipakai oleh khalifah-khalifah setelah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sampai kepada khalifah-khalifah Bani Umayyah, khalifah Bani Abbas, semuanya menggunakan istilah Amirul Mukminin. Sampai sekarang pun Raja Maroko tetap memakai istilah Amirul Mukminin. Dulu Pangeran Diponegoro ketika memimpin Jawa juga menyebut diri beliau Amirul Mukminin. Jadi istilah Amirul Mukminin ini lebih populer di dalam secara sosial. Walaupun secara teori istilah imamah itu lebih banyak disebut dalam kitab-kitab. Kemudian Amir ini dibagi dua. Kalau dia mencakup kepemimpinan umum di suatu negara, maka dia sama dengan khilafah. Wa imma an takuna khassatan ala nahiyatin. Bisa jadi amir atau kepemimpinan ini hanya melingkupi wilayah tertentu saja. Ka'yanala amra Misrin wa nahwihi, seperti orang yang menguasai wilayah satu kota atau satu kabupaten atau satu provinsi, aw ala amalin khassin, atau satu pekerjaan khusus. Misalnya dia mengurus departemen A atau departemen B, min syu'unid daulati, dari urusan-urusan negara, ka imaratil jaisi, seperti pemimpin pasukan, panglima perang, wa imaratis sadaqat, dan pemimpin dalam urusan sedekah, menteri keuangan. Wa tutlaqu ala mansibi amirin, dan imarah ini merupakan istilah yang dipakai untuk kedudukan seorang amir. Jadi amir ini lebih umum. Kalau nggak ada misalnya bupati disebut khalifah, tidak ada. Tapi kalau amir ini ya Amirul Mukminin, presiden, bupati, Amirul Mukminin. Tapi presiden disebut Amirul Mukminin. Tapi kalau gubernur juga disebut amir dulu. Bahkan pemimpin pasukan juga disebut amir. Jadi karena amir ini istilahnya bermakna pemimpin. Yang ketiga, as-sultah. As-sultah hiya saytarah wa tamakkun wal qahru wa tahakkum. As-sultah ini dari kata sultan muncul istilah sultan. Sultah itu as-saytarah, kekuasaan. Wa tamakkun, ya, menguasai, wal qahru menguasai, wa tahakkum sama intinya adalah menguasai satu wilayah. Wa minhu sultan, dan dari istilah sultah ini muncul istilah sultan yang kita sampai sekarang masih mengenal. Di Jogja ada sultan. Wa huwa man lahu wilayatut tahakkum wa syaitarah fid daulah. Yang dimaksud dengan sultan adalah orang yang memiliki kekuasaan menghukumi dan kekuasaan menguasai satu negara. Fa in kanat sultatuhu qasiratan ala nahiyatin khassah falaysa bi khalifatin. Kalau kekuasaannya hanya mencakup satu sisi, satu wilayah yang khusus, maka dia tidak disebut khalifah. Wa in kanat 'amma fa huwal khalifah. Kalau umum mencakup keseluruhan wilayah negara tersebut, maka dia disebut khalifah. Wa qad wujidat fil usuril islamiyatil mukhtalifah khilafatun bila sultah. Dalam sejarah Islam
pernah ada khilafah, gelar khalifah bila sultan tapi tidak memiliki kekuasaan. Kama waqa'a fi awakhiril Abbasiyin, sebagaimana terjadi di masa-masa akhir Bani Abbas. Bani Abbas ini menarik dalam sejarah. Bani Abbas diperiodekan itu menjadi 5. Sebenarnya kalau dilanjutkan sampai setelah penyerbuan Takhtar itu bisa menjadi 6 periodenya. Periode pertama ini yang gemilang. Jadi kalau orang bilang Bani Abbas ini sukses, hebat, ini periode pertama. Sampai dari tahun 132 Hijriah sampai sekitar tahun 247. Setelah itu masa kekacauan. Jadi khalifah-khalifah waktu itu diatur sedemikian rupa oleh panglima-panglima perangnya, jenderal-jenderalnya. Jadi ada panglima tentara tapi dia mengatur khalifah. Khalifahnya hanya sekedar formalitas. Ada cerita di sini khalifah dibunuh, kalau gak cocok diberhentikan, ditahan oleh panglima tentara, dan sebagainya. Ini bisa dibaca di kitab-kitab sejarah Islam. Kebetulan panglima tentaranya waktu itu berbangsa Turki. Karena itu periode kedua ini disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Setelah itu Bani Abbas ini dikuasai tentara lagi. Jadi Bani Abbas itu struktur kekuasaannya berbeda dengan Bani Umayyah. Sistem politiknya beda. Mereka itu mengenal istilah wazir Perdana Menteri. Kemudian ada istilah Amirul Umara. Amirul Umara ini panglima perang. Lah dua ini yang sering kali, Perdana Menteri dengan panglima perang ini yang sering kali gonta-ganti mengatur negara. Ya, pernah ada khalifah yang kuat, tapi lebih banyak khalifah yang biasa-biasa saja atau bahkan lemah. Karena itu belajar sejarah itu penting. Sejarah Bani Abbas ini panjang. Bani Abbas ini berdiri tahun 750 dan baru runtuh tahun 1256. Setelah runtuh pun pernah jadi gelar saja tapi tidak ada kekuasaan yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi periode kedua itu khalifah itu sangat diatur oleh panglima perangnya, panglima tentaranya. Periode ketiga, panglima tentara yang dari Turki ini digusur oleh panglima tentara dari bangsa Persia, maka disebut dengan periode pengaruh Persia kedua. Karena dulu di periode pertama yang disebut dengan periode keemasan itu, wazir-wazirnya itu atau perdana menterinya dari bangsa Persia. Kalau sekarang periode ketiga ini panglima tentaranya yang berasal dari bangsa Persia tapi pahamnya paham Syiah. Jadi Bani Abbas ini pernah, walaupun khalifahnya Sunni, tapi pernah diatur oleh panglima perang yang disebut dengan Bani Buai, keturunan Ahmad bin Buai yang bermadhab Syiah. Kemudian Bani Abbas setelah itu diganti oleh kekuasaannya itu diatur oleh wazir-wazir dari bangsa Turki, disebut pengaruh Turki kedua. Sangat terkenal ini disebut dengan masa Turki Seljuk. Kenapa? Karena wazir-wazirnya, perdana menterinya merupakan keturunan dari Seljuk bin Tuqoq. Yang paling terkenal itu ya Perdana Menteri Nizamul Mulk, pendiri Madrasah Nizamiyah. Ini di periode keempat. Periode kelima dari sekitar tahun 1194 sampai runtuh diserang pasukan Mongol 1256. Ini periode di mana kekuasaan khalifah Bani Abbas itu walaupun disebut khalifah, tapi kekuasaannya sebenarnya secara praktis hanya bisa mencakup wilayah Baghdad saja. Jadi tidak sampai kepada wilayah-wilayah Mesir dan yang lainnya. Jadi namanya saja khalifah, tapi kekuasaannya kecil di periode ini. Sampai kemudian Bani Abbas dihancurkan oleh serangan pasukan Mongol tahun 1256. Dan khalifah itu kemudian karena Baghdad dihancurkan, kemudian dibawa ke Mesir. Di Mesir mereka dilindungi oleh Bani Mamluk. Bani Mamluk, kerajaan Bani Mamluk. Jadi mereka tinggal di Mesir, bergelar khalifah tapi tidak mengatur apa-apa. Ini terjadi dari tahun 1256 sampai tahun 1517. Di tahun 1517 Bani Mamluk dikalahkan oleh pasukan Turki Utsmani. Jadi baru tahun 1517 itulah Sultan Salim dari Turki Utsmani memiliki gelar
khalifah. Sebelumnya Turki Utsmani bukan khalifah. Gelar mereka sultan. Bahkan nanti ada periode di mana beberapa khalifah Turki Utsmani tidak mau menggunakan gelar khalifah tapi sultan. Ini kama waqa'a fi awakhiril Abbasin, sebagaimana terjadi di akhir-akhir Bani Abbas, yaitu dari tahun 1256 sampai 1517. Ya lumayan, ini hampir 300 tahun. Wa sultatun bila khilafah kama kanal hal fi ahdil mamalik. Dan pernah terjadi umat Islam ada penguasa tapi tidak disebut khalifah, seperti zaman Mamalik di Mesir ini. Waktu itu mereka melindungi Khalifah Bani Abbas. Khalifahnya ada, gelarnya ada, tapi fungsinya sudah tidak ada. Ya, mungkin mirip-mirip dengan kerajaan Inggris di zaman sekarang. Raja Ratu masih ada, tapi fungsi pemerintahan mereka tidak melaksanakan. Dilaksanakan oleh Perdana Menteri yang dipilih. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.